Yo Gadgetiers, Nothing Phone One. Gue rasa at this point kalian udah familiar lah ya dengan smartphone ini. Kami udah pakai Nothing Phone One ini lebih dari seminggu, udah capable enough untuk deliver reviewnya. Tapi kok kayaknya kalau bikin video review lagi tentang Nothing Phone One ini kayaknya rasanya kurang asik ya. Kami lebih tertarik membahas Nothing Phone One ini dari sisi lain yang jauh lebih menarik dari sekedar spek, tes maupun rekomendasi. Tapi strategi. Ini adalah smartphone yang didesain sedemikian rupa strategi marketingnya untuk mengambil approach yang berbeda dari strategi marketing smartphone kebanyakan. Bukan mengedepankan spek maupun harga killer, tapi hype, style, berani tampil beda. Gue Alesa dan gue Satis. Yuk kita ngobrol santai gimana Nothing Phone punya kesempatan besar membuat sesuatu dari nothing into something. Sebelum mulai, info nih, kami beli handphone ini langsung di India dengan harga 6,5 juta untuk versi 8256. Just info, hand carry itu kan allowance-nya $500. Jadi bawa pulang handphone ini sebenarnya nggak kena pajak lagi. So, pendapat kami mostly akan berpatok pada harga itu, bukan harga di marketplace Indonesia yang udah kena pajak bea cukai, ongkir, dan keuntungan pedagang lokal. Untuk memahami jalan yang diambil oleh Nothing, kita harus melihat dulu sosok Carl Pei sebagai foundernya. Sempat kerja di Nokia kurang lebih 3 bulan, karirnya melesat justru bukan di situ. Malahan ketika dia bikin fan website buat Meizu, dia mulai dilirik lalu ditarik ke Meizu di 2011 sebagai bagian dari marketing tim mereka. Di tahun yang sama, dia ditarik ke Oppo menjadi International Markets Manager. Nah, 2013 dia mendirikan OnePlus, di mana brand tersebut menjanjikan experience yang essential yang dibutuhkan oleh user dengan harga seminimal mungkin. Approach ini berhadapan langsung sebenarnya pada saat itu dengan Google Nexus yang menjanjikan hal yang sama. Beberapa teknik marketing non-konvensional sempat dilancarkan oleh OnePlus guna mendobrak ke pasar smartphone sebagai brand baru. Pertama, invite only system yang mewajibkan orang untuk daftar lalu ngantri untuk bisa beli smartphone-nya. Ini diyakini justru menciptakan sensasi penasaran di kalangan entusias, mengambil jalan hunger marketing. Harga murah, spek mantap, namun produknya sedikit. Hype pun otomatis terbangun. Lalu ada juga sempat campaign Smash the Past yang mengajak orang terpilih untuk menghancurkan smartphone lamanya ya, untuk mendapatkan HP OnePlus cukup dengan harga $1. Clear ya? Carl Pei adalah sosok orang yang paham berbagai cara untuk mendobrak pasar yang udah rame, udah saturated. Awal 2021, Carl Pei kembali mendirikan perusahaan baru, Nothing. Masuk dengan produk Nothing Ear One yang FYI K2G nggak terlalu suka ya secara esensi produk. Diyakini pada saat itu tinggal tunggu waktu Nothing memproduksi smartphone. Dan ini dia Nothing Phone One. Nothing Phone One adalah sebuah produk yang meluncur didasarkan karena rasa kebosanan Carl Pei atas produk smartphone yang gitu-gitu aja. Mungkin di luar foldable phone ya. Nothing Phone One ini mencoba untuk menawarkan sesuatu yang berbeda. Dan ya sebagian terbukti betul karena yang ditawarkan maupun cara menawarkannya berbeda. Jadi kalau gue lihat ya, dia tuh kayak ngambil jalur hype building untuk mendobrak pasar smartphone yang memang udah begitu padat namun nggak se-exciting dulu. Kebanyakan smartphone kan keluar dengan launching gede-gedean kan, dimana semua di-reveal secara komplit. Namun Nothing sejak Maret 2022 sampai Juli secara konsisten dropping small details, mostly tentang desain, supaya perlahan namun dalam jangka waktu yang lama, pemberitaan tentang Nothing terus hidup di media dan terus menjadi wacana publik. Launchingnya pun ya bukan launching yang gede-gedean dalam sebuah event yang dihadiri ratusan apalagi ribuan orang. Official launch eventnya dibikin dalam style Carl Pei yang ngedeskripsiin produknya serta sharing experience-nya secara singkat. Ada sih soal spek, tapi jauh dari gaya Xiaomi, Poco, Realme di saat ngerilis smartphone mereka yang penuh angka benchmark maupun jumlah transistor misalnya. Ya sebenarnya mirip ke Apple ya, tapi jauh lebih singkat dan simple penyampaiannya. Gue tuh ngelihatnya kayak ada orang lagi menceritakan produknya ke orang lain. Itu menurut gue adalah edgy marketing. Udah pada lihat webnya Nothing belum? Berasa kayak produk gadget nggak? Ada tulisan panjang lebar soal spek, fitur, dan lain-lain nggak? Asli enggak. Dan di awal, selain menggunakan invite system tadi, Nothing bahkan nggak perdana dijual di toko-toko elektronik terdekat. Dia malah jualannya tuh kayak di Eropa di pop-up stores gitu di beberapa negara. Dan di negara-negara lain malah masuk duluannya, tau nggak mana?
ke toko-toko fashion. Ya kayak di Singapura dan Malaysia ya, dijual di toko limited EDT dan crossover yang notabene adalah toko yang ngejual barang-barang hypebeast. Dan jangan lupa, 100 unit pertama dari Nothing Phone One ini kan dijual di StockX, yang mana website hypebeast juga ya kan. Itu dari termasuk part mereka punya campaign lah untuk nge-boost hype dari produk ini, walaupun memang duitnya katanya bakal dipakai buat CSR. Gimana? Udah nangkep belum? Jalan apa yang diambil Nothing untuk mendobrak masuk ke industri smartphone? Seperti tadi gue bilang, hype, style, berani tampil beda. Nothing benar-benar berusaha untuk menjauhi cara-cara konvensional yang udah menjadi standar industri smartphone bertahun-tahun. Dan suka nggak suka, kombinasi dari semuanya udah berhasil memberikan brand yang berumur 1,5 tahun ini jadi top of mind-nya para tech enthusiast, bahkan public non-tech enthusiast. Gue udah ketemu beberapa orang yang gue tahu nggak terlalu tertarik sama tech, lalu dia nanya sama gue, lo udah megang Nothing Phone One belum? Dan itu kocak man, itu bener-bener mengejutkan buat gue. Dan men, coba deh lu perhatiin, berapa tech reviewer Indonesia yang biasanya mereka itu jarang bahas HP non resmi pun jadi bahas produk ini ya kan. Dan seketika gue tahu bahwa apa yang dilakukan sama Calpay itu ya it works. Menurut analisa gue, brand Nothing benar-benar lagi disetir untuk menyasar generasi muda yang akhir-akhir ini memang selalu berlomba terlihat edgy, terlihat berbeda. Konsep disrupsi status quo benar-benar dipraktekkan from top to bottom dalam setiap langkah pemasaran yang Nothing ambil. Gue banyak melihat gadgeters di sini yang gue yakin mayoritas adalah pengguna Android dan juga merasa dirinya tech enthusiast, yang mana menganggap Nothing Phone One sebelah mata karena melihatnya Nothing Phone One ini tidak memberikan apa yang kalian mau. Banyak ya yang bilang, HP mid-range jualan gimmick lampu di belakang. Well, itu wajar ya, karena cara komunikasi Nothing memang terlihat tidak ditujukan kepada kalian. Menurut lo, pasar di luar sana ya, berapa yang peduli skor Antutu, berapa screen on time, berapa watt charger atau mAh baterai? No, mereka mau pakai handphone yang bisa diandelin, nggak lemot, kameranya oke, baterainya tahan seharian. Dan yang juga nggak kalah penting, gaya dan bikin bangga makainya. Makanya orang bela-belain beli iPhone bekas rilisan 4-5 tahun yang lalu. Padahal kalau dipikir-pikir ya selevel handphone Android mid-range kan. Dan gak jarang juga yang udah rongsok. Dengan seluruh marketing strategi yang dilakukan, Calpay mencoba tackle soal gaya dan user pride itu, which bukan hal yang mudah dilakukan. Dia pengen ngebuat orang yang pakai Nothing Phone One dengan bangga showing off produk baru yang anti mainstream dan edgy. Nah, itu kan soal cara marketing yang jelas-jelas berbeda, dan it works. Tapi setelah marketing apa? Harus ada follow up dari sisi produknya sendiri dong. Apakah produknya juga menawarkan sesuatu yang berbeda? Well, yes and no. Gue mulai dari hal-hal yang dimana Nothing berhasil dulu deh ya. Hal pertama, desain. Banyak netizen Indo di sosmed yang nyinyirin lampu di belakang itu. Problemnya, mayoritas belum pakai handphonenya secara langsung atau bahkan melihatnya. Jagoan utamanya LED strips di belakang atau glyph yang terdiri dari ratusan LED kecil yang diatur sedemikian rupa. Itu buat gue nggak cuma looks cool, tapi berguna. Gue termasuk orang yang prefer tengkurepin handphone ketika lagi di social events, dimana gue nggak mau handphone ngeganggu gue. Punya notifikasi LED di belakang yang seriously looks cool dan berbeda, nggak norak kayak RGB di handphone gaming, bener-bener berguna. Kita juga bisa ngerubah pola LED-nya ketika kontak tertentu nelpon, so kita tahu ya siapa yang nelpon tanpa perlu ngelihat screen. Atau set per aplikasi buat notification sound yang berbeda, which nanti glyph-nya pun akan ngikut beda. Selain itu, dalam posisi tengkurap dan glyph nyala, itu kesempatan kita buat pamer bahwa HP yang kita punya itu looks cool dan different juga, ya nggak? Soal looks, beneran sekali lagi gue tekankan gak senorak yang lo pikir. Dikombinasikan dengan transparent glass back-nya justru lebih ke arah futuristik. Transparent glass back. Yes, Nothing bukan yang pertama ngasih desain transparan begini. Cuma dari zaman HTC U12 Plus, lalu ada Mi 8 Explorer, transparency back cover itu cuma buat sebagai pemanis. Sedangkan di Nothing Phone One ini bener-bener menjadi desain elemen utama di mana setiap komponennya didesain dan diatur sedemikian rupa supaya terlihat rapih dan keren dari luar. Dipadukan dengan keseluruhan body HP-nya yang kombinasi kaca dan aluminium frame juga ya. Jadinya looks-nya itu feel premium walaupun hitungannya ini hanya sebuah smartphone mid-range.
Yuhu! Siapa yang selama ini berasa terkekang experience berinternetnya karena berasa diatur atau dikunci sama operator? Nah, gue mau anjurin teman-teman untuk eChip Live On by XL Axiata. Di Live On, kuota kita nggak dipecah-pecah berdasarkan parameter tertentu. Ya buat sosmed lah, streaming lah, dan lainnya. Kuota kita diperlakukan sebagai satu kuota besar yang bebas dipakai buat apa aja tanpa keterbatasan aplikasi, waktu, jaringan, dan kecepatan. Yang gue suka lagi, nggak ada tuh istilah kuota angus di Live On. Kuota gue nggak habis kepakai pun akan otomatis terakumulasi ke bulan-bulan berikutnya up to 1000 giga. Gile. Dan kita juga nggak perlu ketakutan nggak bisa beli paket di saat kuota atau pulsa kita lagi habis. Soalnya kita bakalan dikasih kuota darurat atau emergency sebesar 3 giga di saat genting seperti itu. Pengen? Ya nggak usah pikir 2 kali lah. Mulai dari proses beli sampai aktivasi, semuanya 100% bisa dilakukan secara online sambil tiduran. CS-nya juga manusia beneran, bukan bot loh. Komunikasi pasti jelas jadinya. Langsung aja ya, sikat Live On PowerGo 20 GB. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Jangan lupa, setelah pilih paketnya, masukin kode referral yang ada di layar berikut ini. By the way, diskusi yuk. Buat existing Live On user, share pengalaman kalian dong di kolom komentar. Pengen tahu gue, ntar gue sampein deh ke pihak Live On. Masih soal desain, that feeling ketika lo lihat dan pegang dan merasa kok mirip iPhone ya, tapi ini transparan ya kan? Well, menurut kami itu adalah design choice yang sengaja. Kalau melihat cara pemasaran Nothing, gue melihat target utamanya bukan tech-savvy Android users, tapi justru user awam di banyak negara yang udah atau punya aspirasi buat memiliki sebuah iPhone. Dengan desain kayak gini, Nothing Phone One memberikan kesan familiar, namun itu tetap ya memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Different but familiar. Bukan cuma modul kameranya loh yang mirip, di tangan pun rasanya kayak lagi megang iPhone 12 atau 13 series sebenarnya, karena sama-sama ngelebar, flat frame, dan glass back. Intinya sih dari pengalaman gue, desainnya berhasil membuat gue tampil beda, noticeable oleh teman-teman yang lihat dan kerasa bangga aja gitu. Terus kan pasti bingung ya, kok bisa bangga sama merek baru yang nggak ada historinya? Well, itulah gunanya hype building tadi. Teman-teman nih yang nggak paham gadget aja bisa ngeh bahwa ini adalah Nothing Phone One, dan mereka pun excited ngelihatnya. Hal kedua yang berhasil membuat Nothing Phone tampil beda adalah dari segi OS. Nothing OS itu mirip banget ya dengan stok Android baik luar maupun dalam, dengan beberapa modifikasi sentuhan Nothing. UI ini ya nggak kayak mayoritas UI Android men ya, yang penuh bloatware dan aplikasi-aplikasi yang kemungkinan besar kita nggak bakalan pakai. Di dalam settings pun yang membedakan dari stok Android kalau gue perhatikan itu ya palingan ya urusan terkait settingan glyph. Masuk ke kamera, app-nya juga simple, nggak berasa terlalu ramai fitur yang biasanya kita bakal pakai sekali 2 kali, lalu kita tinggalin. Lanjut, hal ketiga adalah konsep masuk ke market dengan smartphone yang punya jeroan mid-range namun solid dengan desain premium ala flagship. Ini strategi yang tepat menurut gue. Nggak demand uang yang besar dari calon pembelinya, secara kan ini brand baru ya, mau gimana juga ya. Namun tetap memberikan experience mid-range yang solid dan sama sekali tidak berasa kentang. Di luar ketiga hal itu, sebetulnya Nothing Phone One ini adalah sebuah smartphone mid-range Android biasa yang tergantung kalian beli di mana, punya value yang wajar atau justru overpriced. Di India sana, seperti yang kita bilang tadi, 6,5 juta kita bisa dapat varian yang udah RAM 8GB dan storage 256. Masih wajar banget. Di Singapura, varian yang sama maharnya jauh lebih tinggi, 9,5 juta. Ya overpriced jatuhnya. So, secara barangnya sendiri, Nothing Phone One ini bagus nggak sih? Ya tergantung, lihat dari kacamata siapa. Kalau dari kacamata orang yang butuh spek mentok plus fitur berlimpah, ya pastinya akan bilang ini HP nggak penting. Tapi, kalau dilihat dari kacamata awam yang merupakan target market Nothing Phone One, gue rasa smartphone ini hampir berhasil. Kenapa hampir doang? Nih gue jelasin ya. Kayak tadi dibilang, non-heavy tech enthusiast cuma butuh beberapa hal ketika mau beli smartphone kan. Desain dan gaya yang bikin dia jadi pede gitu ya makanya ya. Battery life yang cukup buat seharian, stabil secara software maupun hardware, nggak banyak hang atau buggy maksudnya, dan kamera bagus buat sosmed. Dua hal pertama udah berhasil tercapai sepenuhnya. Desain tadi udah kami jelaskan. Lalu battery life SOT 7-8 jam itu easy banget buat pemakaian gue walaupun cuma dikasih 4500 mAh. Dua hal lainnya masih ada yang hit and miss.
Secara software sih stabil ya, nggak ada masalah selama penggunaan kita berdua. Jeroan juga lebih dari cukup men, pakai Snapdragon 778G+. Gue main game kayak Wild Rift gitu lancar jaya rata kanan. Justru problemnya tuh datang dari QC displaynya. Banyak banget yang komplain soal display, termasuk di unit kami ini. Ini sebetulnya bukan display thin seperti yang orang banyak bilang ya, lebih ke AMOLED uniformity yang sekian tahun lalu problemnya lebih banyak dari smartphone masa kini. Bagian atas normal, tapi bagian bawahnya itu ada kehijauan gitu. Sayang banget ya, problem kayak gini masih ditemukan di HP rilisan tahun 2022 seperti ini. Terus ya, soal kamera. Gue merasa belum maksimal aja nih. Padahal justru paling mudah ngambil hati general user tuh dari situ. By hardware, oke lah IMX 766, tapi secara software belum. Gue melihat banyak handphone ber-IMX 766 yang punya processing di challenging lighting lebih baik, seperti di Realme 9 Pro Plus dan upcoming Reno 8 5G. Good news ya, di kondisi pencahayaan yang bagus, hasil fotonya bagus dan cukup natural. Mudah-mudahan akan terus diimprove via software updates nih soal foto. Video 4K kamera belakang bagus, stabil, warnanya pun oke. Cuman kamera depan ya lagi-lagi mentok di 1080p 30fps ya, nggak terlalu stabil juga sih. Di luar hal-hal itu, kita berdua sebagai tech enthusiast yang beli HP ini dengan harga 6,5 juta, cukup puas dengan apa yang kami dapatkan. Display OLED-nya Full HD, high refresh rate, stereo speaker yang oke, vibration motornya juga lumayan bagus. Kemudian charging speed-nya support 33 watt dan Android updates-nya dapat 3 tahun. Lagi-lagi itu dari kami yang beli 6,5 juta. Kalau kalian yang beli 10 juta mungkin punya pandangan yang berbeda. Well, sah-sah aja. Itu adalah bukan review Nothing Phone One dari K2G, melainkan analisa strategi atas brand ini. Jadi menurut lu gimana sih man ini Nothing Phone One? Nothing. Gimana in general? Gini ya, ini bukan kali pertama Calpe melakukan hal seperti ini ya. Coming out with something out of nothing dari OnePlus. Apa sih something, nothing, everything dong? Ya pokoknya gitulah. Ini bukan kali pertama dan udah terbukti 2 kali berhasil ya. Ini maksudnya kita nggak tahu ya salesnya gimana apa segala macam. Cuman hype buildingnya berhasil, terus ngebangun image-nya juga berhasil, orang-orang semua jadi tahu. Dan gue kadang-kadang jadi mikir gitu ya, kok kenapa nggak diikutin sih blueprint launching brand baru kayak si Calpe ini. Dan bahkan sebenarnya nggak perlu brand baru men, brand lama yang udah kira-kira mau tenggelam, dia bisa relaunch brandnya dengan menggunakan strategi yang mirip-mirip lah untuk membangun hype dan memasukkan brandnya ke top of mind orang-orang. Tapi menurut gue men, nggak bisa cuman strateginya doang yang dipikirin, tapi ya produknya juga harus inline dengan strateginya itu. Dan terutama nomor 1 sebenarnya ya, oke lah dia punya cacat produksi. Semua produk ada cacat produksinya, cuman memang ini yang soal display kayaknya lumayan widespread ya. Kayaknya dia salah vendor, resource ya? Salah ngambil resource layar. Tapi di luar itu, yang menurut gue lebih penting harusnya adalah soal keseragaman pricing itu hal pertama yang dia harus tackle. Karena experience orang, review orang yang beli ini 6,5 juta kayak kita dengan review orang yang beli dengan harga 9,5 juta, apa mungkin 11 juta, pasti akan berbeda-beda. Jadi image yang tadi capek-capek dibangun bisa rusak juga akhirnya gitu. Jadi next stepnya menurut gua adalah ya benerin jaringan dia. Ya, distribusi. Jalur distribusinya. Produksi gitu kan? dan distribusi lah. Produksi dan distribusinya supaya harganya bisa lebih merata. Kalau seluruh dunia, termasuk Indonesia ya mudah-mudahan ya, bisa menikmati smartphone kayak begini dengan harga 6,5 juta, gue yakin nggak bakalan banyak yang komplain. Ya minta tolong BBK lah, kan masih ada jalur-jalur khusus lah distribusinya, bisa join. Dompleng ya. Ujung-ujungnya ntar masuk under lagi men. Jangan-jangan strateginya dia men, dia bikin sesuatu dari nol ya kan, gede dibeli lagi ntar sama BBK lagi, tajir lagi, luar biasa Mas Calpe. Berbicara mengenai pricingnya, anggap aja kalau misalnya produk ini rilis di Indonesia dengan harga kurang lebih 6,5 juta. Pesaingnya siapa sih? Pesaingnya itu kayak A52s pas launching harganya kurang lebih segitu kan? Ya kurang lebih segitu. Terus kalau mau lebih murahnya itu yang sekarang kemarin launching Xiaomi 12 Lite. Ya Xiaomi 12 Lite 5,5 juta ya, 5,7. Cuman ya kalah secara
desain, secara feel premium, dan secara OS pastinya ini kan lebih Lean. lebih ramping. Terus kalau mau apalagi 78G? Ya inilah A53 ya. A73. Sorry, A73. A73 harganya 7 jutaan pas launching ya kan. Itu pun ya arguably ya bisa dibilang ya mirip-mirip sama ini, menang di kamera lah. Dia menang di kamera dan jaminan update yang lebih tinggi apa segala macam. Cuman ya get the point lah, 6,5 juta buat handphone kayak gini itu ya bagus, good deal. Dibilang value deal ya enggak, cuma ya kira-kira lu dapet apa yang lu bayar dengan harga segitu. Terus gue juga berharap ya ke depannya semakin banyak brand sadar bahwa hype, fashion, and style juga entry point yang valid untuk diferensiasi produk di pasar. Bukan berarti barang yang punya look biasa aja terus dimarketkan sebagai fashion item, ya jangan. Tapi yang unik kayak misalnya Realme GT2 Explorer gitu, itu bisa tuh. Ya, inti dari segala inti, kami berharap Nothing Phone One ini nggak seperti Essential Phone, di mana ya sebenarnya basis dari handphone ini adalah Essential Phone juga, karena perusahaan Nothing banyak beli apa sih istilahnya hak paten atau segala macamnya ya, dibeli dari teknologinya lah, teknologi rights buat teknologinya dibeli dari Essential. Dan seperti yang kalian tahu, Essential, which adalah kita adalah channel pertama ya waktu itu yang review Essential Phone ya pada saat itu ya. Dan itu kan benar-benar mati di produk pertama. Dia cuma ada satu produk terus selesai karena nggak berhasil, dan kita sama sekali tidak mengharapkan itu di Nothing Phone ini, karena menurut kami berdua punya potensi yang menarik untuk mengganggu pasar smartphone di Indonesia maupun di secara global. Oke, sekian aja video dari kami. Gue Satish. Dan gue Alessa, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.